Jelas ya? Oke, baik. Materi kita pada kesempatan malam hari ini adalah materi TIU, yakni tes penalaran analitik. Untuk materi penalaran analitik ini sebenarnya kurang lebih sama dengan materi logika. Halo? Halo? Cukup jelas ya suara saya diterima? Oke, saya lanjutkan. Kalau ada yang tidak terlihat boleh diinformasikan biar saya resend materinya, di share resend supaya semuanya dapat. Ada yang belum dapat? Tidak muncul di layarnya. Oke. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tes penalaran analitik ini. Jadi tes penalaran analitik ini adalah salah satu materi yang diujikan pada tes CPNS nanti, dan Bapak dan Ibu, Mbak-mbak semuanya, bahwa tes penalaran analitik ini lumayan banyak, lumayan ada beberapa ya di soal di tes SKD CAT ya, kurang lebih sekitar 2 atau 3 soal. Itu menurut pengalaman dari beberapa siswa yang pernah saya tanya. Untuk soal CPNS, CAT, SKD-nya sekitar 2 atau 3 soal. Nah, tapi kalau menurut saya materi ini sebenarnya kalau kita kuasai atau kita latih terus, sebenarnya materinya tidak terlalu susah ya. Hanya dituntut untuk melihat, menganalisa mana kira-kira jawaban yang benar, yang sesuai dengan pernyataan yang ada. Baik, kita mulai saja langsung. Oke, tes penalaran analitis ini dalam soal tes analisa ya, ini adalah berupa soal cerita singkat yang kemudian Anda dituntut untuk melakukan penalaran atau melakukan analisa dari soal tersebut, soal cerita tersebut. Umumnya jawaban dari soal ini nih tidak tidak termuat dalam soal cerita karena bersifat eksplisit. Intinya adalah Anda harus bisa menyimpulkan atau memberikan semacam analisa dari soal itu, yang manakah jawaban yang sesuai dari pertanyaan yang diminta. Kemudian kita harus bisa berpikir cepat dalam hal ini karena ini soal cerita Bapak dan Ibu, jadi jangan gunakan waktu dengan boros, alias Anda harus bisa meminimalkan pengerjaan soal paling tidak ya 1 sampai 2 menit. 2 menit itu paling lama, 1 menit deh gitu. 1 menit Anda gunakan. Yang komen di IGTB Kamngas Sepupu. Halo? Ya? Bentar. Bentar nih chatnya. Oke. Muncul semua ya teksnya ya, layarnya. Kalau ada yang nggak muncul layarnya boleh diinfokan di chat aja ya, biar nanti saya resend. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah, nah kalau soal cerita ya pastinya Anda harus berpikir agak sedikit lama dan mencerna soal cerita tersebut ya, khususnya materi analitik maksudnya. Kemudian bagaimana tipsnya untuk mengerjakan soal tersebut? Yang pertama, Anda harus cermat dan paham dari soal tersebut. Intinya Anda bisa menganalisa dari setiap kalimat atau pernyataan yang ada di soal tersebut. Kemudian fokus, harus konsentrasi dan teliti. Kemudian Anda bisa memberikan tanda pada kata kuncinya. Misalnya kata kuncinya adalah A lebih tinggi daripada B, berarti kata kuncinya tinggi, lebih tinggi, ya seperti itu. Kemudian permudah dengan membuat ilustrasi gambar dan tabel. Kalau saya yang pernah mengerjakan soal seperti ini, tipsnya yang Bapak dan Ibu dan Mbaknya semuanya bisa lakukan adalah dengan membuat tabel. Boleh tabel secara vertikal, atas bawah, atau buat tanda seperti tanda kurang dari atau besar dari ya secara horizontal seperti itu. Jadi ada 2 buah cara, bisa Anda pakai tabel atas ke bawah atau dengan cara
kurang dari atau lebih dari yang horizontal seperti itu. Dan yang terakhir adalah pastinya perbanyak latihan soal. Karena biasanya kalau banyak mengerjakan soal latihan analitik, otomatis sudah terasah bagaimana mengerjakannya. Kemudian kita langsung ke model-model soal yang ada di penalaran analitis. Yang pertama adalah model perbandingan. Pada model perbandingan ini ada kalanya soal-soal itu mengcompare A dengan B, C dengan D seperti itu. Jadi memperbandingkan dua atau lebih suatu nilai. Kemudian kita harus menyimpulkan, menganalisa hubungan antara perbandingan tersebut dan menyelesaikan soal yang ada. Kemudian model yang kedua adalah urutan perbandingan. Nah, kalau urutan ini berarti Anda harus bisa mencari kata kuncinya, misalnya kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Biasanya ini terdapat dalam soal atau kasus yang seperti ada kata kuncinya adalah misalkan skor nilai, kemudian peringkat, kemudian pemenang, atau yang paling cepat, yang terpandai, si A, si B, si C, si D, seperti itu. Itu biasanya adalah model urutan perbandingan. Nah, kalau menurut saya kalau yang soal seperti ini lebih mudah untuk dikerjakan karena enak ya. Kita bisa membuat tanda kurang dari atau lebih dari dengan mudah seperti itu. Tinggal kita sesuaikan dengan pernyataan yang ada di soal cerita. Oke. Yang ketiga adalah model hubungan antar syarat. Yakni seperti syarat A untuk B, kejadian B, atau syarat B untuk kejadian A, seperti itu. Biasanya ini digunakan untuk soal-soal cerita analitis yang seperti kemungkinan posisi duduk, kemudian dalam hal ini misalnya dalam pembelian atau pembelanjaan suatu barang yang harus dipenuhi syarat A, B, C, seperti itu. Jadi ini model yang saling keterkaitan karena mempunyai syarat A dengan B atau syarat antar satu dengan yang lainnya, seperti itu. Biasanya dalam hal ini misalkan penugasan suatu kondisi tertentu atau pekerjaan, ya seperti itu. Nah, ini sama dengan yang yang tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kalau misalkan ada kejadian dari suatu soal analitik, kita bisa membuatnya dalam suatu bentuk urutan. Ya. Sebentar, saya akan jadi kalau misalkan ini ada bentuk A kurang dari B, B kurang dari C, maka kesimpulannya adalah A kurang dari C. Contohnya misalnya tinggi A ya, tinggi A kurang dari tinggi B. Nah, kemudian tinggi B kurang dari tinggi C. Ini kesimpulannya pasti tinggi A itu pasti kurang dari tinggi C. Ini seperti kalimat yang kita buat, ini seperti kalimat matematis yang kita buat pernyataan dalam bentuk kalimat bahasa Indonesia yang panjang, seperti itu. Jadi kalau ada bentuk urutan seperti ini, kita lebih enak mengerjakannya. Contoh yang kedua adalah A kurang dari B, B besar dari C. Nah, kalau nanti ada ketemu dari suatu kalimat urutan perbandingan yang dirasa saling kontra, A kurang dari B sedangkan B besar dari C, sehingga A kurang dari B, B besar dari C, sehingga tidak dapat kita tentukan hubungan. Contoh dalam suatu kasus soal, Pak, apakah dari soal cerita analitis itu, apakah ada yang optionnya itu tidak ada hubungannya? Bisa saja. Bisa saja yang option misalnya A lebih besar daripada B. Yang option B, A lebih kecil daripada B. Kemudian yang option E ini, kalimatnya tidak ada hubungan antara keduanya. Bisa saja. Ya, karena kita harus mencoba setiap opsi jawaban itu untuk dipedomani di pernyataan yang ada di soal, apakah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti yang tidak memenuhi, ya berarti salah jawabannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jika A kurang dari B, B kurang dari C, C sama dengan D. Sehingga ini bisa kita urutin menjadi A kurang dari B kurang dari C.
Karena C sama dengan D, berarti dua-duanya punya jawaban yang punya dua alternatif jawaban ya. Bisa A kurang dari B kurang dari C atau A kurang B kurang dari D, seperti itu. Oke, kita langsung masukkan ke dalam contoh soal saja ya. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah model perbandingan ya, seperti itu. Model perbandingan dengan mencari urutan. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya adalah urutan. Berarti urutan perbandingan yang harus kita selesaikan. Abi, Bima, dan Cinta sebaya. Oke, kita poinkan kata kuncinya adalah Abi, Bima, dan Cinta itu sebaya. Ayah mereka mulai bekerja pada usia 25 tahun di perusahaan yang sama. Perusahaan tersebut mengharuskan pegawai yang usianya 60 tahun untuk pensiun. Oke, ini kata kuncinya ya, 25 sampai 60 tahun untuk pensiun. Berarti kalau syarat di sini adalah usia minimal itu adalah 25 ya, untuk ayah ya maksudnya. Kemudian untuk maksimalnya itu adalah 60 tahun yang bekerja pensiun. Oke, kita lihat bahwa tahun ini usia ayah Abi 3 kali usia Abi. Ayah Abi 3 kali usia Abi. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun ini usia Ibu Bima 3 kali usia Bima. 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Bima. Nah, di sini dalam satu buah kalimat, dalam satu buah kalimat ada dua pernyataan ya. Pernyataan yang pertama, usia Ibu Bima 3 kali usia Bima. Yang kedua adalah 3 tahun lebih muda daripada usia ayah. Yang ketiga, pernyataan yang ketiga adalah 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Cinta dan usia ayah Cinta sama dengan perbandingan antara usia Abi dan ayah Abi tahun ini. Ini perbandingan antara usia Cinta dan usia ayah Cinta. Kemudian yang terakhir pernyataannya adalah tahun ini ayah Abi memasuki masa pensiun. Nah, dari soal ini kita bisa memberikan clue ya, bahwa ini adalah clue yang pertama. Ayah Abi memasuki masa pensiun ya, sehingga kita buat dulu ke dalam icon kode ya. Misalnya kita contohkan Abi itu adalah A, Bima itu adalah B, dan Cinta itu adalah C. Kemudian ayah Abi. Ayah Abi saya simbolkan dengan AA ya. Kemudian ayah Bima AB. Kemudian ibu Bima IB. Oke, ada lagi. Ayah Cinta. Ayah Cinta AC. Kita buat dulu dalam bentuk kalimat matematikanya. Untuk yang pertama, tahun ini ayah Abi memasuki masa pensiun. Berarti dalam hal ini ayah Abi itu adalah AA ya. AA adalah 60 tahun. Karena memasuki masa pensiun. Ayah Abi 3 kali usia Abi. Berarti ayah Abi sama dengan 3 kali A atau 3 kali usia Abi. Sehingga kita bisa dengan mudahnya membuat nilai A itu berapa gitu ya. 60 ya sama dengan 3 kali A, sehingga A atau AB-nya itu adalah 60/3. Yaitu 20 tahun. Oke. Kemudian
Yang kedua adalah usia Ibu Bima 3 kali usia Bima. Ibu Bima sama dengan 3 kali usia Bima. Dan 3 tahun lebih muda daripada usia ayah Bima. Ayah Bima 3 tahun lebih muda berarti ayah Bimanya dikurang 3 ya, seperti itu. Karena 3 tahun lebih muda. Jadi ayah Bimanya dikurangi 3 sama dengan usia ibunya. Yaitu ayah Bima tadi 3B ya, Bima. A itu adalah Abi. Oke. Ingat kata-kata sebaya. Sebaya berarti Abinya itu umurnya sama 20 tahun, Bimanya juga sama 20 tahun. Sedangkan cintanya juga sama 20 tahun. Sehingga 3 kali B, 3 kali usia Bima, sama dengan 3 dikali dengan 20. Sama dengan ayah Bima dikurang 3. 60. Sama dengan AB dikurang 3. AB, ayah Bima, itu umurnya adalah 63 tahun. Jadi kita udah dapat ayah Abi, ayah Bima. Yang sekarang yang kita cari adalah ayah Cinta. Perbandingan usia Cinta dan usia ayah Cinta sama dengan perbandingan usia Abi dan ayah Abi. Hapus dulu di sini. Tiga tahun yang lalu perbandingan antara usia Cinta, berarti 3 tahun yang lalu Cinta dikurang 3 dibagi dengan usia ayah Cinta. Berarti ayah Cinta AC dikurang 3 juga. Sama dengan usia Abi dan ayah Abi tahun ini. Berarti sama dengan Abi dibagi dengan ayah Abi. Ingat tadi ayah Abi itu adalah 60. Abinya Kak, adalah itu 20. AC-nya Ya. dikurang 3, Kak. Yang mana, Mbak? AC. AC. Ayah Cinta dikurang 3, Kak. Oh, Bukan maaf sama ya. dengan. Iya, ini tadi ke ini ya. Kecoret. Oke. Oke, terima kasih. AC kurang 3. Oke, kita masukkan A yang tadi adalah 20 ya. Sedangkan ini adalah AA adalah 60. Jadi C tadi adalah sama dengan ini ya, 20 ya. 20 kurang 3 adalah 17 ya. Kita masukin aja ke sini. Saya hapus. Yang ini. C dikurang 3 per AC dikurang 3 sama dengan 20 per 60. 20 dikurang 3 dibagi dengan AC dikurang 3 sama dengan 1/3 ya. 20 per 60 kita sederhanakan ya, dibagi 20 atas bawah jadi 1/3. Nah, kemudian kita apakan ini? Kita kali silang ya. Ini berarti 3 dikali dengan 17. 3 dikali dengan 17, 20 dikurangi 3, sama dengan 1 dikali AC. Kita kalikan silang, AC kurang 3. Tiga kali 17 adalah 51, sama dengan AC kurang 3. Sehingga AC-nya adalah 51 ditambah 3. 54. Ayah Cinta berumur 54 tahun, ayah Abi 60 tahun, ayah Bima 63 tahun. Jadi yang paling urutannya yang usia ayahnya adalah termuda atau paling muda yaitu ayah Cinta. Kemudian yang kedua adalah ayah Abi atau A. Yang terakhir adalah ayah Bima yang paling tua 63. Berarti jawabannya C, A, B. Option yang mana yang benar adalah option C. C. Sampai di sini ada yang bertanya? Silakan. Jadi intinya kita harus tahu kata kunci dari masing-masing soal. Jadi kata kuncinya itu adalah yang pertama sebaya. Ya, sebaya berarti sama umur dan umurnya ya pasti sama ketiganya 20 tahun. Dapat dari mana 20 tahun? Dari perbandingan ayah Abi. Tadi ayah Abi sudah diketahui
Kemudian kita kembali ke option A tadi, ayah Abi 3 kali usia Abi. Sehingga ya ayah Abi 60, Abinya pasti 20 seperti itu. Dapat Abi, dapat Bima, dapat Cinta. Nah, baru kita cari usia ayah Cinta dari option Cinta. Setelah dapat ayah Cinta, berarti tinggal ayah Bima. Ayah Bima juga kita cari dari option yang ini. Begitu. Jadi step by step langkah-langkahnya kita bisa cari dari poin-poin pernyataan yang ada di dalam soal. Jadi setiap soal itu pasti saling berhubungan seperti itu. Oke. Boleh ada yang tanya? Bapak dan Ibu, mbak-mbaknya, adik, semuanya? Jika ada yang belum paham. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua ya. Ini langkahnya secara ya, kan dapatnya 54 sehingga Cinta, Bima dan Cinta, Abi dan Bima, Abi. Oke. Soal yang kedua, guru memberikan nilai ujian pada Gina, Cita, Adi, Budi dan Loli. Nilai Loli dan Cita lebih tinggi dari Adi, tetapi nilai Cita di bawah Budi. Nilai Gina lebih tinggi dari Budi, tetapi bukan yang paling tinggi. Siapakah yang nilainya berada di urutan ketiga? Nah, kalau ada soal seperti ini pasti soal urutan juga ya. Cuman kalau menurut saya sih karena ini ada sifatnya ya atau paling, disarankan untuk membuat tabel atau membuat tanda kurang dari atau lebih dari. Ya, boleh kita pakai tanda lebih dari atau kurang dari. Itu. Jadi soal tadi adalah Gina, Cita, Adi, Budi, dan Loli. Gina kita misalkan dengan G, kemudian Cita itu adalah C, kemudian Adi itu adalah A, Budi itu adalah B, Loli adalah L. Kemudian kita ambil persyaratannya dulu ya. Yang pertama adalah nilai Loli dan Cita lebih tinggi dari Adi. Berarti ada dua buah statement ya, lebih tinggi dari Adi. Berarti Adi paling rendah ya. Adi yang paling rendah. Sedangkan Loli dan Cita itu lebih tinggi. Nah, kita nggak tahu apakah Loli dengan Cita itu sama nilainya atau lebih tinggi Loli atau lebih tinggi Cita. Kita lihat dulu yang option yang kedua. Makanya kita buat tandanya nanti ya. Kalau yang ini berarti Loli dengan Cita, anggap saja Lolinya di sini dulu, Citanya di sini. Nanti bisa kita balik kalau misalkan ada clue yang kedua yang berbeda. Yang kedua adalah nilai Cita di bawah Budi. Nilai Cita di bawah Budi. Ya, seperti itu. Nilai Gina ya lebih tinggi dari Budi. Nilai Gina lebih tinggi dari Budi. Berarti lebih tinggi di sebelah kiri ya. Ulangi lagi, kita pakai inisial aja. Tadi ulangi lagi. A ya. Loli atau Cita ya. Anggap saja LC-nya kita bisa nanti bolak-balik. Sedangkan Cita di bawah Budi. Ini udah pasti. Gina lebih tinggi dari Budi. Tetapi bukan yang paling tinggi. Oke. Gina lebih tinggi dari Budi tetapi bukan yang paling tinggi. Nah, udah kejawab berarti L dengan C ini posisinya di mana? Kalau posisinya L-nya di sebelah kiri otomatis salah ya. Karena di sini kalimatnya adalah Loli dan Cita lebih tinggi dari Adi. Jadi peluangnya bisa aja Lolinya di sini, bisa aja yang paling tinggi, ya kan? Dalam hal ini karena syaratnya adalah Gina lebih tinggi daripada Budi, sedangkan Budi itu lebih tinggi daripada Cita, maka Lolinya itu kita pindahkan ke paling ujung. Ya. Berarti urutannya adalah A,
C, B, G, dan L. Kita ulangi lagi, kalau kita sudah dapat jawaban, harus kita uji ya dari pernyataan yang sudah ada di soal, apakah kalimat tersebut benar atau tidak. Oke. Untuk soalnya di chat nanti kita bahas atau kita bisa ngulang ya kalau ada yang belum paham. Kita ulangi lagi yang ini yang penjelasannya nomor 2, bahwa tadi kita udah dapatkan bahwa ini adalah deretan atau urutan ya dari suatu nilai ujian. Kalau kita compare ke dalam pernyataan yang ada, Loli dan Cita lebih tinggi dari Adi. Loli dan Cita, L sama C lebih tinggi daripada Adi, betul. Nilai Cita di bawah Budi, nilai C di bawah Budi, berarti C kurang dari B. Gina lebih tinggi dari Budi. Gina lebih tinggi daripada Budi, berarti B kurang dari G. Oke, karena lebih tinggi Gina. Kemudian bukan yang paling tinggi Gina itu, berarti yang paling tinggi itu pasti L ya, karena tadi kita harus melihat posisi L sama C yang manakah yang benar, karena kita posisinya lebih tinggi daripada A dari clue tadi, sehingga kita masukkan L sama C. Nantinya L sama C bisa kita pindahkan dari sesuai pernyataan yang ada, sehingga didapatkanlah nilai yang tertinggi adalah nilainya si Loli, yang terendahnya adalah A. Terus pertanyaannya adalah yang nilainya berada di urutan ketiga, berarti terendah ketiga atau ketinggi ketiga lah, seperti itu. Berarti A, C, B. Yang ketiga urutannya adalah Budi, sehingga opsinya adalah D. Seperti itu. Saya mau lihat chat, siapa tahu ada yang bertanya ya. Oke. Ya, Cinta. Oh, ketiga Kak bisa diulang. Oh, yang soal yang pertama ya, nanti deh kita ulang lagi ya, karena lumayan. Kenapa? Memang karena itu soalnya lumayan agak, kalau menurut saya soal yang nomor 1 tadi, ini memang betul-betul ini, menganalisa betul. Karena memang soalnya clue-nya itu lumayan banyak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya, tidak ada apa ya namanya ya, kalau untuk soal analitis ini memang ada kalanya memang soalnya tergantung ya, tergantung jenis soalnya. Kalau soalnya itu analisanya singkat, bisa jawabannya singkat. Tapi kalau clue-nya banyak, bisa saja clue-nya ada 3 atau 4 poin. Nah, kita harus ya berpikir yang agak panjang seperti itu. Makanya saya memberikan batasan dengan peserta bahwa untuk mengerjakan satu soal ini maksimal itu 2 menit. Kalau lewat dari itu, bagaimana Pak? Kalau misalkan saya bisa mengerjakan soal itu, tapi butuh durasi yang panjang. Oke, Anda bisa pause dulu atau skip ya, atau berpindah ke soal yang lebih mudah. Tujuannya apa? Kalau poin nilainya sama, lebih baik atau better Anda mengerjakan soal yang lebih mudah seperti itu. Jadi sehingga ketika nanti ada ketika nanti ada kelebihan waktu, misalkan Anda nih mengerjakan soal-soal yang lebih mudah dulu, ada durasi kelebihan waktu, Anda bisa mencurahkan kelebihan waktu itu dengan kembali ke soal yang telah Anda skip tadi. Cuman memang harus dicatatnya, jangan sampai lupa dengan soal yang mana nih yang lupa gitu. Kalau nggak lucu kan kalau kita mencari dengan klik-klik dari awal seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal ketiga ya, Bapak dan Ibu. Sama ya, Budi. Nah ini soal mengelilingi meja. Nah ini juga lumayan menyita waktu ya, karena clue-nya banyak, ada 4 clue di sini. Jadi untuk clue-cluenya itu harus harus satu-satu dikerjakan seperti itu supaya dapat mengerjakan soalnya dengan baik. Oke, kita lihat dulu soalnya. Pada jamuan makan malam, 8 orang tamu, Aldo, Dadang, Lisa, Lulu, Gagah, Mamat, Roni, dan Tio mengelilingi meja elips. Clue yang pertama adalah Gagah duduk berhadapan dengan Aldo.
Yang nomor 2, Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Yang ketiga, Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan. Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Pernyataan yang benar adalah, untuk mengerjakan soal ini kita harus buat dulu ilustrasi yang seperti yang telah saya berikan tadi. Tipsnya adalah kalau Anda misalnya biar lebih mudah mengerjakannya harus membuat ilustrasi gambar ya yang mencerminkan dari pernyataan atau clue tersebut. Kita lihat dulu. Kita buat meja elips ya. Meja elips. Kemudian ada 8 orang nih. 8 orang. Jadi orangnya ada 8. 1, 2. Mengelilingi ya. 2, 3, 4. 5, 6, 8. Ada 8 orang mengelilingi. Kita cek yang pertama. Gagah duduk berhadapan dengan Aldo. Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan. Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Ya, oke. Kita lihat dulu clue-nya. Gagah duduk berhadapan dengan Aldo. Berarti kita buat misalnya inisialnya masing-masing ya. Aldo A, Dadang D, Lisa L, Lulu Lisa LI, Lulu LU, Gagah G, Mamat M, Roni R, dan Tio. Ya. Pindah yuk. Gagah duduk berhadapan dengan Aldo. Kita misalkan ya, sini Gagah dengan Aldo. Saling berhadapan. Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Mamat duduk di antara Tio dan Lisa. Sedangkan Lulu dan Lisa itu duduknya tetap saling berhadapan. Ya, Lulu dan Lisa saling berhadapan. Kita kalau berhadapan berarti bisa aja peluangnya di sini. Lulu, Lisa. Tapi kita harus lihat Mamat dengan Lisa. Mamat duduk di antara Tio dengan Lisa. Lisa di sini berarti bisa saja Lisa berarti Tio-nya di sini. T. Mamatnya di sini bisa saja ya, seperti itu. Mamat duduk di antara Tio dengan Lisa. Lulu dengan Lisa duduknya berhadapan. Oke, betul. Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Tio duduknya terpisah 2 dari Aldo. Ini. Tio duduknya 2 kursi terpisah dari Aldo. Ini Aldo, ini Tio. Berarti bisa ya. Karena terpisahnya oleh Mamat dan Lisa. Sedangkan satu lagi siapa? Si Dadang sama Gagah. Maaf. Dadang sama Roni itu tidak ada di clue ya. Jadi kita anggaplah Dadang di sini atau atau si R ya. Dadang atau R. Oke, kita lihat clue yang pertama, pernyataan yang benar. Dadang duduk di antara Gagah dengan Tio. Gagah dengan Tio. Gagah dengan Tio. Berarti kan harusnya Lulu. Salah ya. Roni duduk terpisah 3 kursi. Roni duduk terpisah 3 kursi dengan Tio. Roni duduk terpisah 3 kursi dengan Tio. Bisa ya? Bisa. 1, 2, 3. Terpisah 3 kursi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Juga bisa. Ya, oke. Roni dan Dadang berhadapan nggak mungkin ya. Karena apa? Karena dengan clue yang ini pasti nggak bisa. Tio duduk di sebelah Roni. Tio duduk di sebelah Roni. Tio duduk sebelah Roni. Nggak bisa juga ya. Tio duduk sebelah Roni. Nggak bisa. Salah. Mamat duduk berhadapan dengan Dadang. Mamat
duduk berhadapan dengan Dadang. Kalau Mamat ini duduk berhadapan dengan Dadang bagaimana ya? Apakah bisa? Kalau dia di sini harusnya juga bisa ya di sini ya clue-nya. Tapi kalau kita pakai yang pernyataannya tadi, ya Tio duduk 2 kursi dari Aldo. Tio duduk 2 kursi dari Aldo, oke. Kemudian Lulu dan Lisa tepat saling berhadapan, oke betul. Kemudian Mamat duduk di antara Tio dengan Lisa, oke betul. Gagah duduk berhadapan dengan Aldo, oke. Tapi bisa aja. Tapi kalau peluangnya di sini bisa nggak ya? Oh harusnya ke sini. Bisa. Berarti Dadang duduk di antara Gagah dan Tio. Kemudian Roni duduk terpisah 3 kursi dengan Tio. Roni dan Dadang duduk tepat berhadapan, sedangkan Tio duduk di sebelah Roni, Mamat duduk berhadapan dengan Dadang. Kalau di sini Dadang, berarti di sini D, di sini R. Oke. Kalau di sini D, sini R, Mamat duduk dengan Dadang. Oke, tapi kalau Roni duduk terpisah 3 kursi dengan Tio, nggak bisa ya, Mamat harus duduk berhadapan. Kalau berhadapan dengan Dadang, berarti Tio-nya harus di sini. Kalau Alex tuh berhadapan, ya nggak bisa seperti ini ya. Berarti salah ini, Mamat duduk berhadapan dengan Dadang. Nah, kita cek dulu. Oke, kita ulangi lagi tadi clue-nya. Oke. Elips, kemudian elipsnya select mana? Untuk lulunya tadi di sini, lilisnya di sini ya. Lulu dengan Lisa ya. Kemudian si Aldo ya. Mamat duduk di antara Tio dengan Lisa. Mamat berarti Tio dengan Lisa. Lisa berarti Mamatnya. Gagah duduk berhadapan dengan Aldo. Kalau misalkan berhadapan berarti bisa aja di sini ya. Bisa saja di sini, bisa saja di sini. Gagah. Oke. Gagah dengan Aldo, oke. Mamat duduk di antara Tio dengan Lisa. Tio dengan Lisa. Tio-nya di mana ya berarti ya kalau di sini? Bisa aja di sini, bisa aja di sini. Kalau di sini sudah ada A, nggak mungkin. Berarti harus di sini. Mamat di antara Tio dengan Lisa. Berarti di sini adalah Mamatnya. M. Oke. Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. Oke, betul. Ini sama ini terpisah. Kemudian Lulu dan Lisa duduk tepat berhadapan. Betul, ini dengan ini. Kemudian Mamat duduk di antara Tio dengan Lisa. Mamat duduk di antara Tio dengan Lisa. Tio dengan Lisa, oke. Gagah berhadapan dengan Aldo. Gagah berhadapan dengan Aldo, oke. Berarti di sini bukan Gagah ya, yang di atas ini. Oke, kita hapus. Berarti alternatifnya adalah Lulu, Lisa, G-nya adalah Gagah, A-nya adalah Aldo, T-nya di sini, M-nya di sini, L-nya di sini. Berarti yang masih terdaftar itu adalah Roni sama Dadang ya, seperti itu. Roni berarti kita bisa misalkan di sini.
ya, bisa di sini. Kemudian dadangnya bisa di sini ya. Kalau soalnya kita lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8 orang yang mengelilingi meja. Dengan persyaratannya Gagah duduk berhadapan dengan Aldo, terpenuhi. Kemudian Mamat duduk di antara Tio dengan Lisa. Oke, terpenuhi. Lulu dan Lisa duduk saling berhadapan. Oke, terpenuhi. Tio duduk 2 kursi terpisah dari Aldo. 2 duduk terpisah dari Aldo. Oke, M dengan LI. Mamat sama LI terpisah, berarti terpenuhi. Sehingga pernyataan yang benar itu adalah Dadang duduk di antara Gagah dan Tio. Dadang duduk di antara Gagah dengan Tio. No. Kemudian Roni duduk terpisah 3 kursi dengan Tio. Roni duduk terpisah 3 kursi dengan Tio. Tidak ya, hanya cuma 1 terpisah. No. Roni dan Dadang duduk tepat berhadapan. Roni dengan Dadang, oh bukan. Tio duduk di sebelah Roni, Tio duduk di sebelah Roni. Bukan. Mamat duduk berhadapan dengan Dadang. Nah, ini yang sesuai. Karena mereka saling berhadapan. Sehingga jawabannya tepat adalah option E. Nah, memang ini Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya, semua soal analitik ini tergantung clue kalau menurut saya. Kalau misalkan clue-nya agak banyak, berarti Anda harus memang berpikir menganalisa lebih panjang seperti itu. Tapi kalau analisanya seperti yang soal nomor 2, itu bisa dengan mudah Anda selesaikan. Kalau menurut saya, setiap soal di CPNS SKD itu pastinya sudah memperhitungkan durasi waktu yang harus dituntaskan dari soal tersebut. Sehingga biasanya pasti durasinya nggak jauh dari 1 sampai 2 menit ya. Pastinya bisa si pembuat soal pasti udah berpikir, oh ini waktunya 1 menit cukup ya. Kalau soal seperti ini kita memang harus latihan dengan soal yang lebih tinggi gitu. Kalau saya pribadi lebih suka soal yang lebih tinggi atau lebih berbobot dibandingkan soal biasa. Karena ketika kita terbiasa mengerjakan soal yang lebih susah atau lebih tinggi, maka kita akan enak gitu ketika soal tersebut mudah. Jadi ketika kita latihan skornya biasa, misalnya 350, 360, ketika soal tes SKD nilai kita bisa di atas 400 seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu atau adik semuanya ada yang bertanya silakan boleh, karena ini materinya contoh soalnya sudah habis ya. Halo. Oke. Yang boleh, yang silakan kalau yang ingin bertanya. Contoh soalnya sudah habis, nanti kita langsung ke kuis. Sebelum kita kuis ada yang tanyakan, silakan. Izin Kak, mau tanya. Ya, boleh. Mengenai Roni dan Dadang itu, gimana cara menentukannya? Jadi cara penentukannya kita dari masing-masing option ini, Mas. Jadi dari masing-masing option 1, 2. Tapi kan nggak ada optionnya di situ Roni sama Dadang. Iya, memang. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan dari pilihan dari pernyataan ini yang mana yang masuk seperti itu. Kalau misalkan kita balik pun nanti sebenarnya asal dari option ini tidak terpenuhi ya tidak bisa Mas begitu. Jadi harus disesuaikan lagi dengan option pilihan. Kalau pilihannya itu ada yang benar, 1 yang benar berarti itulah jawabannya. Kalau misalnya Roni sama Dadang itu dibalik, tandanya jawaban yang B betul dong. Kalau misalkan dibalik ya, misalnya sini D, iya. Misalnya sini R. Coba. Oh ya 2 ya. Iya. Oh iya betul. Ya tetap E yang betul, tetap 2. Iya betul. Tetap E. Karena oke, semua makasih. Opsi, ya sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu atau Mbak dan adik semuanya, untuk materi dan contoh soal telah kita kerjakan. Saya akan kirim quizzes yang ada di, enaknya di chat aja ya. Nanti boleh diklik di chat atau di Telegram deh, saya kirim linknya ya.
Untuk mengerjakan puisi soalnya hanya 5 soal, waktunya itu 25 menit paling maksimal. Nanti sekitar jam 20.47 atau jam 9 kurang seperempat diharapkan sudah selesai sehingga nanti bisa kita bahas sedikitnya seperti itu. Oke. Sudah saya share di chat ya, Bapak dan Ibu boleh diklik link yang sudah diberikan dan silakan langsung bisa login dengan nama sesuai dengan nama Anda. Nanti tinggal langsung dikerjakan, waktunya hanya 25 menit. Per soal 5 menit. Cepat. Kamu tuh dari tadi sebel ibunya sampean.
Halo, baik. Untuk waktunya sudah habis ya, karena waktunya hanya 25 menit. Mohon maaf bagi yang mungkin eh, masuknya terlambat. Nanti apa ya? Saya kirim lagi deh untuk kuisisnya. Nanti saya Saya buka lebih lama ya. Jadi tadi tuh saya berpikir untuk dilakukan pembahasan. Jadi ada waktu sekitar 10 menit ini untuk pembahasan. Dan memang soalnya susah ya. Ada beberapa yang terlihat mudah, mungkin yang susah itu ada 2 atau 3 soal, yang lainnya kategori mudah sama sedang. Ini saya ambil dari salah satu soal CPNS juga. Mudah-mudahan soalnya nggak seperti ini ya. Walaupun kalau kita lihat di soal-soal mungkin di aplikasi mungkin lebih mudah. Jadi ya sekali-sekali lah kita perlu belajar lebih sedikit, tingkatan levelnya lebih susah sedikit. Oke, kita akan ngebahas sedikit ya materi tentang soal yang ada di pembahasan di kuisis tadi. Selamat kepada Mbak, ini saya bacakan ya, Mbak Nabila itu dapat 100. Wow, dapat 100, semuanya benar. Mbak Nabila, the only one. Kemudian Bu Dr. Diana dapat 80 atau salah satu. Mbak Evi salah 2 ya. Kemudian Mbak Ayu salah, ini Mbak Ayu sebenarnya 83%. Oh, ini nggak diurutkan. 83. Mbak Ayu dapat salah 1, cuman Mbak Ayu. Mbak Evi salah 2. Ini sebenarnya soal nomor 5 dengan nomor 6-nya sama ya. Ya. Oke. Untuk yang 100 jangan. Ya, memang mungkin yang dapat nilai 100 sepertinya lebih pintar daripada saya itu. Cuman saya. Oke. Baik, saya akan memberikan sedikit ya penjelasan. Mungkin beberapa soal yang agak rumit tadi kita lihat saja soal tersebut. Oke. Oke, nomor 1 yang soal tersebut adalah soalnya Apri, Oki, dan Denny ya. Kalau kita lihat di sini, Apri, Oki, dan Denny berada di sebuah toko pakaian. Mereka sepakat membeli jaket. Ini saya lihat hasilnya di kuisis ini. Bentar. Kebanyakan memang nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3. Ya, 3 soal yang pertama ini agak susah ya. Yang nomor 4, 5 agak mudah. Jadi kita bahas 3 nomor pertama saja ya. Mungkin yang lainnya nanti bisa melihat di pembahasan, nanti saya lampirkan di grup Zoom pembahasan soal tersebut. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Jadi dalam soal tersebut adalah bahwa Apri, Oki, dan Denny itu berada di toko pakaian. Mereka sepakat untuk membeli jaket dengan warna yang sudah ditentukan, yaitu hitam, coklat, hijau, dan merah dengan aturannya sebagai berikut. Apri tidak membeli jaket warna hitam. Jika ada yang membeli jaket warna coklat, maka tidak ada yang memilih warna hijau. Jika Oki membeli jaket warna merah, maka Denny memilih warna hijau. Oke. Kita lihat di sini. Kita buat dulu tabelnya. Untuk mengerjakan soal ini kita harus membuat dalam bentuk tabel, terserah tabelnya. Jadi kalau pilihannya tadi Apri, kemudian Oki, kemudian Denny, ya, dengan pilihan jaketnya adalah hitam, coklat, kemudian hijau sama merah ya. Hitam, coklat, hijau, dan merah. Apri tidak membeli jaket warna hitam. Berarti Apri tidak membeli jaket warna hitam. Jika ada yang membeli jaket warna coklat, maka tidak ada yang memilih warna hijau. Nyatanya Denny memilih warna hijau nih. Denny memilih warna hijau. Denny memilih warna hijau, kita seling ya. Jika ada yang membeli jaket warna coklat, maka tidak ada yang hijau. Karena ada yang hijau, sehingga tidak ada yang memilih warna coklat. Itu analisanya, ya. Sehingga yang coklat tidak ada semua, tidak dibeli semua.
Kemudian jika Oki membeli jaket warna merah. Oki membeli jaket warna merah. Maka Denny memilih warna hijau. Jika Apri membeli jaket warna hijau, ini, dan Oki membeli jaket warna hitam, ini, maka pernyataan yang benar adalah, kita lihat dulu pernyataan yang benar, berarti Apri beli warna hijau. Apakah merah juga bisa? Ya bisa, ya karena tidak ada larangan di situ. Kemudian Oki hitam, hijau sama merah. Nah, Oki itu juga bisa memilih hijau ya, karena dalam aturannya juga boleh ya. Kemudian Denny, jika Oki membeli jaket warna merah, Oki nyatanya dia membeli jaket warna hitam. Dia tidak memilih warna merah. Ya. Berarti warna merahnya kita hapus ya. Oke. Maka Denny memilih warna hijau, ya. Maka jika Oki beli warna merah, Denny beli warna hijau. Jadi Denny tidak membeli warna hijau karena Oki tidak memilih warna merah, sehingga Denny-nya dihapus yang warna hijaunya. Sehingga pilihannya apakah Denny bisa membeli warna hitam? Ya bisa, karena tidak ada aturannya. Bisa membeli warna merah? Juga bisa. Sehingga dari pernyataan tersebut, manakah yang opsinya memenuhi dari tabel berikut? Apri juga bisa membeli jaket warna coklat. Karena warna coklat itu semuanya nggak boleh, berarti tidak bisa. Salah. Oki dan Denny sama-sama beli jaket warna merah. Warna merah siapa? Apri sama Denny. Sedangkan ini Oki, berarti salah. Yang C, Apri dan Denny bisa membeli jaket warna hijau. Apri dan Denny. Apri dan Oki yang harusnya benar. Denny tidak, berarti salah. Hanya Oki yang bisa membeli jaket warna hitam. Denny juga bisa beli warna hitam. Kemudian salah berarti yang D. Denny bisa membeli jaket warna hitam atau merah. Denny bisa membeli jaket warna hitam atau merah. Ini benar ya, berarti opsinya adalah yang E. Jadi kalau untuk menentukan jawaban, kita harus melihat dari option di masing-masing pilihannya seperti itu. Kemudian yang kedua, perlombaan yang dapat dipilih adalah balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, menggambar, menyanyi, baca puisi dari suatu perayaan hari kemerdekaan. Oh, jadi kalau ini harus kita ubah dulu ya. Misalnya balap karung adalah BK, MK makan kerupuk ya, seperti ya biar lebih enak lah. BK, MK, panjat pinang itu PP, menggambar itu M, menyanyi itu MY, dan baca puisi BP ya seperti itu. Jadi kita misalkan masing-masing itu dengan simbol-simbol BK, MK, PP, M, MY, dan BP. Kemudian jika dalam perayaan tersebut siswa ingin mengikuti 4 lomba, lomba yang dapat diikuti adalah 4 lomba. Ingat pertanyaannya itu 4 lomba, lombanya apa saja yang sesuai dari persyaratan yang ada. Perlombaan yang dapat dipilih adalah yang tadi kita sebutkan. Menggambar dan menyanyi wajib diikuti, berarti harus ada unsur M sama MY, itu harus ada. M sama MY itu wajib ada. Kalau nggak ada ini M sama MY, berarti nggak ini. Menggambar menyanyi, oke. Menggambar, nomor B itu nggak ada menyanyinya ya. Menggambar wajib diikuti, ini nggak ada. Menggambar menyanyi, menggambar menyanyi, menggambar menyanyi ini nggak ada menggambarnya, salah. Menyanyi, menggambar, oke. Berarti pilihannya mengerucut ke A, C, dan E. Kemudian yang C adalah siswa yang ikut panjat pinang hanya boleh ikut 3. Yang ikut panjat pinang 3. Berarti ini salah ya pasti ya. Panjat pinang, ada nggak yang panjat pinang? Ini panjat pinang, ini kan 4 lombanya, jadi salah. Kemudian siswa boleh mengikuti lomba balap karung atau balap kerupuk, tetapi tidak boleh keduanya. Yang ada BK sama MK, kalau jadi 1 berarti delete atau eliminasi. BK dan MK.
BK baca balap karung sama makan kerupuk ini MK BK. Ini nggak boleh karena 2 lomba. Oke, eliminasi. Tinggal C sama A. C menggambar, menyanyi, balap karung dan baca puisi. Baca puisi dan balap karung tidak boleh diambil sesuai sama. Balap karung sama baca puisi nggak boleh sama. Berarti jawabannya mengerucut ke A. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus kita dari pernyataan, dari option jawabannya pun kita bisa mencari jawabannya seperti itu. Jadi dicari per jawaban itu yang memenuhi dari petunjuk atau clue yang ada di soal. Oke, ini sebenarnya waktunya udah lewat. Bagaimana nih? Kita lanjutkan atau kita selesaikan dengan adat ini? Untuk yang nomor 3. Nomor 3, ini nanti saya lampirkan saja ya untuk pembahasannya di grup Telegram nanti saya lampirkan. Yang nomor 3 itu juga sama ya. Nomor 3 itu adalah orang yang duduk ya, orang yang duduk secara bujur sangkar. Berarti bujur sangkar ada 2 orang yang sama seperti itu. Dengan clue-nya adalah 1 orang tidak boleh bersebelahan, ya diisi 2 orang, 3 orang sate dan tidak boleh duduk bersebelahan kalau dia memesan sate, ya seperti itu. Jadi harus bisa, misalnya ini sate, ini sate, ini sate ya seperti itu. Jadi nggak boleh bersebelahan. Gitu. Nah, nanti didapatkan bahwa untuk untuk urutan yang benar itu didapatkan hasilnya itu adalah, saya langsung saja ya karena jawabannya waktunya sudah. Jadi si Rudi di sebelahnya adalah Tino. Sedangkan yang di bawahnya adalah Nono dengan Sam. Kemudian di sini adalah Alif. Sedangkan di sini adalah Iwan. Jadi yang berhadapan dengan Iwan itu adalah Nono. Jadi jawabannya D. Alasannya kenapa? Lihat dari analisanya nanti yang pertama adalah Tino soto. Duduk berseberangan dengan Alif sate. Jadi sate itu harus satu sisi, ya nggak boleh berhadapan dengan soto. Yang jualan sate atau yang mesan sate adalah si Alif, kemudian Nono, ini sate juga, kemudian yang pasti ya satu lagi itu adalah si Iwan yang memesan sate. Untuk option penjelasan lebih lanjut ada di materi pembahasan. Saya sudah masukkan ke dalam file, nanti Bapak dan Ibu bisa pelajari sendiri dan bisa pelajari di rumah lebih dalam materi analitik ya. Jadi Bapak dan Ibu selamat untuk bagi yang sudah tuntas, yang belum tuntas nanti tetap berusaha lagi, ditingkatkan lagi, berlatih lagi. Semoga pembelajaran analitik kita ya itu mulai menemukan titik terang. Paling tidak kita mengetahui triknya, bagaimana cara mencari jawaban dengan ringkas dan dengan analisa yang benar. Ingat Bapak dan Ibu, untuk analisa ini kalau petunjuknya lumayan panjang, berarti kita harus step-stepnya harus kita selesaikan dengan durasi yang lumayan panjang. Saran saya untuk soal analisa ini adalah ketika clue-nya itu banyak atau lebih dari 3 atau 4, Anda boleh skip dulu, kerjakan soal yang lebih mudah. Tapi kalau misalkan tes analitiknya itu ternyata soalnya mudah atau cuman sekitar 1 clue atau 2 clue, ya langsung bisa dikerjakan minimal maksimal waktu ya 1 menit seperti itu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini? Oke, saya lampirkan file ininya ya, file file soal dan pembahasannya di di grup ya, pembahasan soal. Kemudian filenya juga. Oke. Oke, baik, itu saja untuk materi kita pada hari ini, malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita sambung kembali untuk pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh japri melalui Telegram ke saya atau ke Telegram chat saya. Saya akan jawab kalau misalkan ada waktu luang untuk menjawabnya. Insya Allah saya akan berikan solusi dan penyelesaian soal tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Ini materi pertama kali, pertemuan pertama. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya kita bisa
saya juga agak sedikit nervous atau kaku ya, karena saya harus berhadapan dengan orang-orang hebat seperti Bapak dan Ibu seperti ini. Semoga apa yang kita pelajari dalam hari ini bermanfaat dan dapat menyelesaikan soal ketika nanti tes. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu.